Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ihwal muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saya Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari semua malapetaka dunia dan akhirat. Diberkahkan rezeki, dipanjangkan umur dengan barokah. Para putra putri kita semua jadikan putra putri yang soleh solehah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iwala muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada channel saya yang berikut ini akan saya bahas tentang fadilah dan keutamaan kurban. Wa an Ali radhiyallahu anhu, man kharaja min baitihi ila sira'il udhiyati kana lahu bi kulli khatwatin asru hasanatin. Diriwayatkan dari Imam Ali, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, ila sira'il udhiyati, untuk membeli hayawan kurban. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli hayawan kurban, kana lahu bi kulli khatwatin asyru hasanatin, maka setiap langkah yang ia langkahkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan 10 kebaikan. Setiap langkah kita untuk memberi hayawan kurban, melangkahkan kaki di rumah kita menuju tempat penjualan hewan kurban, setiap langkah kita Allah sediakan 10 kebaikan. Ikhwal muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muhiya anhu asru siatin, dan Allah akan hapus darinya 10 kejelekan. 10 kejelekan akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang melangkahkan kaki di rumahnya untuk membeli hayawan kurban. Masya Allah, betapa istimewanya ya muslimin. Dituliskan 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan. Wa rufi'alahu asru darajatin, bahkan akan diangkatkan baginya 10 derajat. Setiap langkahnya diangkat 10 derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja Anda berada. Wa idza takallama fi siraiha kana kalamu tasbihan. Ketika ia berbicara antara ia yang akan membeli dan penjual, mengadakan tawar-menawar untuk mencari kecocokan harga, maka berbicaranya pun dituliskan sebagai tasbih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tawar-menawar harga itu akan dijadikan pola tasbih. Ketika seorang datang dari rumahnya, berangkat dari rumahnya menuju tempat penjualan hewan kurban, ia adu tawar dengan orang yang menjual, maka perkataannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dituliskan sebagai tasbih. Masya Allah. Ketika kita berbicara berapa kalimat, setiap kalimatnya dijadikan tasbih oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang membeli kurban. Ihal muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza naqoda samanaha kana lahu bi dirhamin sab'u mi'ati hasanatin. Ketika ia memberikan uangnya, melunasi kurbannya, ia berikan uang untuk melunasi kurban, diberikannya sebilangan uang untuk membayar hewan kurban, maka setiap dirham oleh Allah dituliskan 700 kebaikan. Setiap dirhamnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditulis 700 kebaikan. Masya Allah.
Kalau seandainya harga hewan kurban sekarang misalkan domba 5 juta, kali-kalikan saja. Setiap dirhamnya 700 kebaikan. Ya muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza taraha al ardi yuridu dabhaha istaghfara lahu kullu khalqin min maudiha ila ardi sabi'ah. Ya muslimin, ketika ia merebahkan hayawan kurban di atas bumi, direbahkan ya hewan kurban di atas bumi untuk disembelih. Hayawan kurban direbahkan di atas bumi untuk disembelih, maka akan memohon ampun bagi orang yang kurban setiap makhluk yang ada di tempat itu. Setiap makhluk yang ada di tempat itu, dari atas bumi sampai bumi yang paling bawah, akan memohonkan ampun bagi orang yang melaksanakan kurban. Berapa juta makhluk, dari yang kecil semua, semut dan cacing tanah, semua makhluk yang ada di muka bumi, di tempat ia menyembelih kurban, akan memohonkan ampun padanya sampai hari kiamat. Ya muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aharraqa damaha khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha asratan minal malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Ya muslimin yang dirahmati Allah. Ketika ia mengocorkan darah kurban, disembelih, mengalirlah darah kurban, maka dari darah kurban yang maya tadi, khalaqallahu bi qatratin min damiha asratan minal malaikat. Setiap tetesan darah yang mengalir dari kurban, hayawan kurban yang disembelih, Allah ciptakan 10 malaikat. Setiap tetesan darah yang mengalir dari kurban yang disembelihnya akan diciptakan oleh Allah 10 malaikat yang tugasnya yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat jelmaan dari tetesan darah tadi, setiap tetesan 10 malaikat. Bayangkan berapa tetes darah yang mengalir dari hayawan kurban yang disembelih. Setiap tetesannya Allah ciptakan 10 malaikat yang tugasnya memohonkan ampun bagi orang yang kurban sampai hari kiamat. Masya Allah. Anda bayangkan berapa miliar tetes darah, berapa miliar malaikat yang akan memohonkan ampun bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban. Ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qasama lahmaha kana lahu bi kulli luqmatin mislu itqi raqabatin min walismil. Ketika kurbannya selesai, dagingnya pun dibagikan. Daging kurbannya dibagikan. Ketika seorang membagikan daging kurban kepada yang berhak, maka setiap kepala, setiap huapan lah kata Sunda, seperti memerdekakan hamba sahaya dari Bani Ismail. Setiap sekepal daging, secewir daging akan menjadi pahala seperti memerdekakan hamba sahaya dari anak-anak Ismail alaihissalam. Ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa hebat dan dahsyatnya pahala kurban. Selanjutnya, anin Nabi SAW anhu qol, dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, li Aisyata maring Siti Aisyah, kepada Siti Aisyah, ya Aisyah tu qaddami udhiyataki was hadiha, ya Aisyah maju kamu, maju untuk majukan oleh kamu kurban kamu wahai Aisyah, dan saksikan. Jadi Rasulullah menyuruh supaya Siti Aisyah maju menyaksikan kurbannya,
menyaksikan penyembelihan kurban. Disuruh, diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Fa innalaki bi awali qatratin takturu min damiha al-ardi ayaghfirullahu ta'ala ma salafa min dunubiki. Karena setiap pertama tetesan darah yang mengalir dari kurban, mengalir jatuh ke bumi, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah memerintahkan Siti Aisyah supaya maju dan menyaksikan penyembelihan kurban. Makanya disunatkan orang yang kurban menyaksikan cara penyembelihan kurban. Kalau dia bisa dan mampu, sunat menyembelihnya sendiri. Menyembelih hewan kurbannya dengan sendirinya. Tanpa mewakilkan pada yang lain. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, cukup hanya menyaksikan. Karena setiap tetesan darah yang pertama jatuh ke bumi, orang tersebut yang kurban akan mendapatkan ampunan dosa. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kurban. Faqalat ya Rasulullah alana khosatan amlil minum amatan. Ya Rasul, apakah ini khusus untuk kita ataupun umum bagi setiap mukmin? Faqala ya salam balana walil mu'minina amah. Kata Rasul, tetapi ini bagi kita dan bagi orang-orang mukmin semuanya. Ketika ia berkurban, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwal muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Wahab bin Munabbih. Diceritakan dari Wahab bin Munabbih. Anau qol. Sesungguhnya Wahab qala berkata, Wahab bin Munabbih, Inna Daud alaihissalam qala, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam bersabda, Ilahi ma sawabu mandoha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa pahala orang yang mengadakan kurban dari umat Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, apa pahalanya umat Nabi Muhammad SAW ketika berkurban? Qala, maka Allah berfirman, sawabuhu an u'tiyahu bi kulli sa'ratin ala jasadihi asra hasanatin. Maka Allah pun menjawab, pahala umat Nabi besar Muhammad SAW yang mengadakan kurban, maka aku akan berikan setiap satu helai rambut yang ada pada jasadnya 10 kebaikan. Setiap helai rambut yang ada pada jasad orang tersebut, bulu rambut, bulu kumis dan sebagainya, setiap helai rambutnya akan aku beri 10 kebaikan. Anda bayangkan berapa juta helai rambut yang ada pada jasad kita. Setiap helainya oleh Allah ditulis atau diberikan 10 kebaikan. Masya Allah. Wa amhu anhu asra siatin, dan aku akan menghapusnya 10 kejelekan. Setiap helai rambut akan menghapus 10 kejelekan. Wa arfaulahu asra darajatin, dan aku akan angkat 10 derajat. Setiap helai rambut akan mengangkat 10 derajat nanti di surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada, betapa hebat dan dahsyatnya pahala sedekah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu selanjutnya, walau bi kulli sa'ratin qaslun fil jannah. Setiap bulu, setiap helai rambut akan Allah berikan gedung di dalam surga.
Setiap helai rambut kita akan diberikan gedung di sorga. Wa jariyatun min huril ain, dan akan diberikan bidadari. Jariyah dari golongan bidadari. Setiap helai rambut akan diberikan jariyah, yaitu perempuan dari perempuan surga, yaitu para bidadari. Masya Allah, itu keistimewaan bagi orang-orang yang melaksanakan kurban. Wa markabun min dawatil azniyati, dan akan diberikan setiap helai rambut akan diberikan kendaraan yang mempunyai sayap. Kendaraan yang mempunyai sayap, yang satu kali melangkah khotbuha mudul basor, satu kali langkah sepanjang mata memandang jauhnya. Yarkabuha ahlul jannah, yang menaiki kendaraan yang mempunyai sayap itu adalah ahli surga. Payutiru atau payatiru biha haisiyasa, maka kendaraan itu pun terbang kemana saya yang ia inginkan. Terbang kemana saya yang ia inginkan, membawa orang-orang yang kurban. Amma alim ya Daud, kata Allah, anna dohaya hiyal matoya. Apakah engkau tahu ya Daud, sesungguhnya kurban hiyal matoya itu adalah kendaraan. Kurban untuk kendaraan kita nanti di surga. Kurban. Kendaraan. Tarpaul balaya yaumal qiyamah, akan menolak bencana pada hari kiamat. Kurban adalah kendaraan kita. Ketika bangkit dari kubur, kita akan mengendarai kurban. Siratal mustaqim pun kita akan mengendarai kurban, dan akan menghilangkan semua bahaya, balai, dan bencana pada hari kiamat. Ya muslimin yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita berkurban, berikan kurban yang paling bagus. Karena untuk kita, itu untuk kita, bukan untuk yang lain. Kalau seandainya kita kurbannya besar, bagus, gemuk, kalau diistilahkan sekarang, oh itu seperti kalau dihitungkan dengan kendaraan, oh itu seperti Fortuner atau Pajero. Kalau kurbannya biasa, tidak gemuk, tidak kecil tapi biasa, oh itu kalau dinisbatkan dengan kendaraan Avanza. Kalau kurbannya misalkan kecil tapi masuk umur kurban, pecekrek lah istilahnya, itu seperti kendaraan angkot. Kalau misalkan kurbannya kecil benar tapi masuk untuk kurban, kecil, pecekrek, itu seperti kalau disebutkan kendaraan seperti beca. Bangun di kubur, kita mengendarai kendaraan. Kalau kurbannya besar, seperti mobil mewah Fortuner. Kalau misalkan kendaraannya, kurbannya kecil, seperti kita mengendarai beca. Tapi lumayan. Melewati siratal mustaqim, kita menaiki kurban yang menjadi kendaraan kita untuk melangkah kemanapun kita mau. Ya muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit dari penjelasan tentang fadilah dan keutamaan kurban, mudah-mudahan menjadikan motivasi kita semua agar senantiasa kurban di waktu datang bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bermanfaat. Wallahu yahdi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.